kemudian ada pertanyaan gini, kira-kira lebih penting mana ya, belajar agama sama belajar spiritual? Nah itu bagaimana Gus Rafiq? Itu dua-duanya penting. Dua-duanya penting ya. Karena agama itu secara syariat mengandung satu toto, ya syariat mawa toto, tarekat mawa cara, hakikat mawa rasa, makrifat rasane rasa. Jadi agama itu adalah risalah, ajaran, Mas. Entah itu agama Nasrani, entah agama Yahudi, entah itu agama Islam, semuanya punya tata aturan, itu syariat. Tata cara mendekatkan diri kepada Allah itu tata cara. Terus bagaimana merasakan diri untuk dekat kepada Allah, itulah rasa. Nanti ada inti rasa itu yang disebut rasa, itulah rasane rasa, rahasianya rasa. Nah itu bisa membimbing kita berjalan dalam hal spiritual. Kalau konsep belajar toto rasa lan rasa itu tidak ada apa istilahnya pakem dan alurnya, nanti orang-orang otodidak. Kalau otodidak nanti malah keblaso. Dan paling repot meneh nanti dicampur-campur, Mas. Jawa Islam dicampur. Contohnya banyak atau sekarang nek wong Islam itu sholat 5 waktu, terus akhirnya karena dia zikir, sholatku cukup zikir, ya itu rusak, Mas. Kalau Islam ya selalu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Lah nek umpamane nduk sholate dadi semedi, kuwi kecampuran Jawa, Mas. Golek enake. Jadi, ya kalau yang namanya semedi, tafakur, zikir itu dalam Arab itu bukan konsep zikir, bukan konsep sholat. Nah seperti itu, lah dicampur akhirnya sholatnya cukup zikir, cukup semedi, aku sholat. Nah seperti itu campur aduk karena kita tidak tahu syariat mawa toto, tarekat mawa rasa, hakikat tarekat mawa cara, hakikat mawa rasa, makrifat rasane rasa, kayak gitu dilanggar. Lebih ke kepentingan pribadi lah, repot ngeten niku. Ini Gus, Mas Andi Kartiko ini Gus. Kalau mimpi itu sering mimpinya itu jadi kenyataan. Jadi misal hari ini gitu mau diperjalankan kemana gitu ya, malam itu sudah ada mimpi dan itu berjalan bertahun-tahun. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya, orang biasanya punya kelebihan tertentu, Mas. Tapi kalau dalam laku di tarekat kami itu harus dikembalikan kepada hakikat awal akhir. Mas siapa? Mas Andi Kartiko. Mas Andi ini iso mimpi ngono kuwi sing gawe sapa? Allah. Jadi jenengan dengan mimpi itu jenengan seringlah berzikir Allah. Ini semua karena Allah. Dan nanti jenengan pertama mimpi tidak bisa bedar, ora iso maknani apa sing jenengan impene, tapi karena jenengan secara laku sehari-hari aku bareng mimpi sing gawe iki sapa? Allah. Nek pengen ngerti, Allahu ya alim, Allah yang maha pintar selalu membimbing saya atas mimpi-mimpiku. Allahu ya alim, ya alim. Nah sekarang dengan mimpi tidak bisa tahu maknanya, lama-lama itu akan membuka mata hati, mata batin panjenengan untuk dekat kepada Al-Alim yang maha tahu, yang maha mengajari. Tapi kalau jenengan diamkan, terus jenengan sowan pada ahli mimpi, nah itu jenengan tidak akan bisa meningkatkan daya kekuatan mimpi panjenengan. Kita harus kembalikan awal akhir Allah, zahir batin Allah. Kalau kita tidak kembalikan, ya buka mata hati, mata batin panjenengan untuk dekat kepada Al-Alim yang maha tahu, yang maha mengajari. Tapi kalau jenengan diamkan, terus jenengan sowan pada ahli mimpi, nah niku jenengan tidak akan bisa
meningkatkan daya kekuatan mimpi tadi. Kita harus kembalikan awal akhir Allah, zahir batin Allah. Kalau kita tidak kembalikan ya nggak bisa. Iya. Ya, kita kalau bisa sujud minta petunjuk, ya Allah berilah aku kekuatan untuk mengambil makna dari mimpi-mimpi saya. Iya. Pikir Allah ya alim, Allah ya alim. Terus jenengan diberi rezeki mimpi dari dulu kok jadi kenyataan. Allah ya Rojab ya Allah, alhamdulillah alhamdulillah. Dengan nyebut Tuhan yang memberi rizki kekuatan tentang mimpimu, terus sebut ya alim, alhamdulillah alhamdulillah, terus disyukuri. Nanti kekuatan jenengan akan naik. Karena nanti jenengan bisa mimpi dan bisa menafsirkan mimpi itu sendiri. Dan akhirnya mimpi itu menjadi alam hidayatullah, jadi petunjuk. Bukan menjadi satu titik kebingungan. Bar mimpi malah bingung. Nah, ini kok ini. Tapi kalau sudah bisa menembus alam hidayatullah, aku baru mimpi ini, berarti aku harus ini. Apa yang aku lakukan? Begini. Berarti besok akan terjadi ini. Persiapannya saya harus melakukan ini kayak gitu. Follow up-nya dengan akan tahu dengan hidayah itu yang disebut alamal insana malam ya alam kayak gitu. Itu harus ada pembimbingnya, Mas. Seperti itu. Jadi akhirnya dia memiliki semacam pisau analisis sendiri begitu terhadap apa yang dialaminya. Ya, kalau dia sudah dekat dengan Allah wal alim itu tadi, terus saja sebut saja Allahu ya alim terus minta petunjuk. Silakan. Kalau jenengan Jawa ya kali semedi, nek Islam kok kali salat istikharah atau salat minta petunjuk, monggo. Musolli minta petunjuk ngono kuwi ndak apa-apa. Iya, niate ingsun salat njaluk pituduh. Terus bar salat maca Allahu ya alim yang Maha mengajari, yang ajari saya kayak gitu. Di sisi yang lain, Gus, kalau kita lihat ini Mbak yang sebelah itu kan nggak pernah makan nasi. Nggak pernah makan nasi, nggak pernah. Pokoknya apa tuh namanya, dari kecil barangkali memang sudah menghindari nasi, entah disengaja atau tidak ya. Apakah kemudian itu akan berpengaruh positif terhadap tubuhnya? Karena kalau dilihat secara fisiknya kelihatan lucu, kelihatan imut gitu loh ya. Kelinci itu makannya tiap hari kan dia Gus ya, nggak pernah makan nyawa segala macam kan, lucu gitu kan ya. Kalau harimau kan beda ya, makannya daging terus, kelihatan wajahnya. Bagaimana melihat hal itu, Gus? Itu kalau mbaknya punya keyakinan akan terjadi. Tapi kalau mbaknya pun nggak punya keyakinan, ya itu sama aja, Mas. Ini gini ya, murid saya seandainya dia hidupnya sulit, dia menghindari nasi setahun, Mas. Nah, dia punya keyakinan dengan tidak makan nasi setahun dia akan menjadi hidup berkecukupan, hidup serba berlebih, dia punya kemuliaan, dia punya istilahnya kelebihan dibanding yang lainnya. Lah keyakinan itu harus ditanamkan, Mas. Gitu Gus ya. Seandainya mbaknya nggak makan nasi tapi malah resah, aku kok nggak doyan nasi, ya itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya malah. Iya, makanya keyakinan itu penting. Terus kepasrahannya itu penting, karena kepasrahan sama keyakinan itu penting, Mas. Iya. Kan orang umum kan normalnya orang makan nasi nih. Kebetulan dia nggak suka nasi, ya dianggap aja ini bagian dari tirakat hidup saya gitu. Ya, kalau mbaknya ini menganggap ini adalah bagian dari tirakat saya pasrahkan kepada Tuhan. Lah kepasrahan ini beda, Mas. Ada yang orang pasrah kalah dengan keadaan, atau pasrah kepada Allah itu beda, Mas. Titik kepasrahan itu adalah aku pasrahkan hidupku pada Allah, daya kuasaku pada Allah, daya kehendakku pada Allah. Itu namanya pasrah. Lah kadang orang melihat pasrah ki klera-kleru. Iya. Pasrah ro kahanan ya wis lah. Itu bukan pasrah, Mas, mutung. Putus asa itu. Ya, fa idza azam tafatawakal 'ala Allah. Ketika engkau punya azam, punya niat, punya kesepakatan ingin mengharapkan sesuatu, tawakal neng Gusti Allah.
Nah itulah kepasrahan pada Allah itu yang benar nih, nek pasrah sama keadaan ayo kleru. Dan ini mbaknya ini laku kayak gitu. Kalau mbaknya pasrah sama Allah terus punya keyakinan, kepasrahan itu iya karena butuh, iya karena nasta'in. Lah keyakinan itu ihdinas siratal mustaqim. Kalau mbaknya yakin ini adalah bagian dari akad saya untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan saya yakin ini akan menghasilkan satu daya energi yang kuat untuk diriku. Tadi ning nek mbak kok radian mangan yo kayak aku kelainan, itu jadi kelainan. Gitu. Enggak kalau mau anak itu gonting abdi itu tadi aku dalam sesuai prasangka ya. Kalau santrinya Gus Rafiq tadi yang kemudian memutuskan untuk menghindari makan nasi selama 1 tahun, hikmahnya apa? Memang terwujud nggak? Terwujud ya? Terwujud. Itu 1 tahun tuh Gus ya? 1 tahun. Apalagi ini berpuluh tahun ya Gus ya? Jadi yang penting keyakinannya mbaknya. Dari umur 3 bulan. Dari ya, umur 3 bulan. Jenengan harus punya keyakinan. Ini adalah anugerah dari Allah. Ini akan memberi satu kekuatan pada diriku. Entah apa. Betul. Yang penting jenengan yakin. Tapi kalau jenengan nenggon dokter, Mbak, bahaya loh Mbak itu. Nanti bisa berpenyakit ini. Itu jadi kelainan. Sementara yang berkelimpahan hanya cowoknya Gus ini kayak sementara. Cowoknya berkelimpahan. Itu mohon maaf ya, hati-hati mbaknya, nanti daya tariknya kuat banget. Oh gitu ya Gus. Oke Gus. Tapi ingat loh mbak, orang yang tertarik biasanya orang yang nafsunya lemah. Nah memang dekati orang yang daya ketertarikan sama jenengan itu biasa-biasa saja, itu malah biasanya berkualitas. Itu nggak kedanan terus jenengan itu daya nafsunya lemah itu. Saya itu jenengan pilih wong sing nyedaki jenengan itu tenang dengan tenang. Ini nek kedanan ojo mbak, mungkin tadi apa jenenge terlalu prospek jenenge terlalu jaga posesif, repot mungkin jenengan. Wong lanang nek posesif nyebai lho mbak. Terlalu protektif juga. Posesif, mengekang. Carilah orang yang datang dengan ketenangan, berarti cahayanya kuat. Mending dikoleksi dulu, diseleksi, baru diresepsi. Terakhir dieksekusi. Nah, seperti itu. Mbaknya harus yakin ya bahwa ini adalah istilahnya warid dari Allah. Ini mesti jadi keistimewaan, dan mohon maaf banyaklah baca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, maha mulia Allah, maha terpuji Allahu Akbar, sudah memberi aku kayak gini, yakin ya dipakai.